Bab 1337. Fusi tubuh Guntur. Kamu, apa yang kamu lakukan pada aku? Hantu jahat sangat terkejut. Dia memobilisasi tubuhnya dengan mati-matian, tetapi lengan tangannya hanya berbunyi sebuah suara busur berderak, ternyata sepertinya di luar kendali diri sendiri, tidak bergerak sama sekali. Dia kemudian mencoba tubuh lain, seperti lengan ini, benar-benar terpaku pada tempat dasar, seolah-olah berubah menjadi patung yang tidak bisa bergerak. Lapisan keringat dingin muncul di dahi hantu jahat, mata dia membelalak dan menatap Erikin dengan tidak percaya. Tidak ada masalah di permukaan bumi, juga tidak ada jebakan di dalam kehampaan. Aku adalah tubuh jiwa tersisa, tidak akan keracunan. Sebenarnya bagaimana kamu melakukannya? Hantu jahat berteriak kencang. Sejauh ini kamu tidak menyadari, kondisi fisik kamu benar-benar sangat lambat, jiwa tersisa adalah jiwa tersisa. Erikin mencibir, mundur selangkah, menyingkirkan kendali telapak tangan hantu jahat. Dia mengangkat tangannya, sebuah busur petir terus berputar di antara kedua lengannya, lalu satu pukulan meledak keluar, langsung menjatuhkan hantu jahat di lantai. Barusan pukulnya sangat puas bukan? Sekarang ganti aku. Erikin membawa kedua tinju dengan guntur yang dahsyat, tinjunya jatuh seperti tetesan air hujan, membanting tubuh hantu jahat dengan gila-gilaan. Itu adalah kekuatan halilintar dan guruh, tetapi barusan kamu tidak mengembangkan sama sekali, aku juga tidak terkena cara yang kamu kembangkan. Setelah dibombardir oleh Erikin, hantu jahat dipukuli sangat parah, malah berteriak dengan tidak rela. Kamu katakan benar, karena aku gabungkan sumber energi guntur ini ke dalam sumber energi tubuh aku. Erikin mengangkat hantu jahat dan berkata dengan ketawa mengejek. Sebelumnya, Deani Liu pernah menyarankan diri sendiri bergabung dengan sumber energi. Erikin juga terus mencoba menggabungkan guntur dan api, tetapi kemudian dia malah menyadari, unsur sumber energi ini, sumber energi pemurnian tubuh lebih mudah untuk disatukan. Dengan cara begini, Erikin tidak peduli menggunakan tinju untuk menyerang orang lain atau dipukul tubuhnya oleh orang lain, kekuatan halilintar dan guru itu akan secara halus membanjiri ke dalam tubuh pihak lawan. Kamu sebelumnya membombardir aku dengan tinju dan kaki, tujuannya adalah demi membuat tubuh aku ini cukup menyerap sumber energi guntur. Hantu jahat akhirnya bereaksi kembali, dia hampir muntah darah. Bergabung sejak awal, diri sendiri telah dihitung oleh Erikin. Sia-sia dia masih berjaya sebelumnya, mengatakan bahwa Erikin tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Barangkali pada saat itu, sumber energi halilintar dan guruh dalam tubuh diri sendiri sudah terkumpul sampai satu jumlah tertentu. Bisa berpikir jelas hal ini, kamu masih tidak termasuk terlalu bodoh, sayangnya sudah terlambat. Langsung mengangkat hantu jahat, Erikin satu pukulan meledak keluar, menghancurkan hantu jahat ke tengah permukaan bumi. Kamu menipu aku. Hantu jahat berteriak sengsara, seluruh tubuhnya hampir dipukul hancur oleh Erikin, dia berteriak dengan tidak menerima dengan tulus. Benarkah? Tetapi bukankah kamu pernah mengatakan sebelumnya, jika aku memiliki kemampuan, maka kamu akan menerima dengan tulus bukan? Erikin ketawa mengejek, dia mengangkat tangannya, sekelompok api yang menyala muncul di depan telapak tangannya, api yang menyilaukan langsung menerangi dunia, seperti bintang yang turun. Esensi api Master Abadi Rui. Suhu panas esensi itu, meskipun jaraknya jauh, juga membuat seluruh tubuh hantu jahat sakit terbakar. Dia telah menebak tujuan Erikin, jantungnya berdebar-debar. Erikin, sebenarnya kamu dan aku tidak perlu membagi hidup dan mati. Meskipun kamu telah membunuh aku, kamu juga tidak dapat melarikan diri. Kamu mengampuni hidup aku kembali memohon Master Iblis untuk melepaskan kamu. Sebenarnya aku di depan Master Iblis sangat berposisi, dia pasti akan memberi aku wajah. Hantu jahat telah merasakan ketakutan kematian, mulutnya berteriak seperti meriam.
Tetapi ketika dia melihat Eric Kin tidak bergerak sama sekali, berbalik untuk berkata lagi, sebenarnya aku juga sangat membenci Master Iblis itu. Jika kamu melepaskan aku, kamu dan aku bekerja sama dari dalam dan luar, pasti akan menghancurkan altar Master Iblis. Sampai saat itu dia akan tamat. Eric Kin, kamu bajingan sialan ini, Master Iblis pasti akan membalas dendam demi aku. Melihat Eric Kin terus meningkatkan energi esensi api gagak, hantu jahat benar-benar telah putus asa. Dia sambil mengutuk, sambil ingin menggerakkan tubuhnya dengan mati-matian untuk pergi dari sini. Tetapi cahaya guntur berkedip, membentuk sebuah pola seperti rantai, membuat dia tidak bisa menyingkirkan sama sekali. Lalat seharusnya bersembunyi selamanya. Eric Kin menunduk kepala, mengejek hantu jahat yang diinjak badannya, mengontrol dia erat-erat. Tetapi karena kamu begitu menyukai tubuh ini, jika begitu aku sangat penasaran, apakah kamu bersedia mati bersama dia atau menjadi lalat lagi? Boom! Eric Kin mengatupkan kedua telapak tangannya, tiba-tiba meraih filamen api ini, kemudian membanting sebuah pukulan yang mengenai wajah hantu jahat dengan parah. Permukaan bumi runtuh, hantu jahat langsung diledakkan ke lubang yang lebih dalam. Dan esensi api itu mengikuti pukulan Eric Kin ini, menembus ke dalam tubuh hantu jahat dengan dahsyat. Ah! Api panas melonjak di dalam tubuh, hantu jahat menjerit suara sengsara, atas kulitnya pecah sedikit demi sedikit, menampakkan garis-garis seperti magma. Sumber energi hitam melonjak ke langit, tubuh yang terkondensasi oleh kabut hitam mulai terus meleleh dan berubah bentuk. Satu suara. Tepat ketika tubuh ini akan runtuh, sebuah cahaya hitam tiba-tiba terbang keluar dari atas tubuh, berubah menjadi hantu kecil yang tampak mengerikan, seluruh tubuhnya seperti kabut hitam yang berputar. Tepat adalah penampilan asli dari jiwa tersisa. Begitu dia muncul, lalu melarikan diri ke arah Eric Kin dengan panik. Sepertinya kamu masih bisa meninggalkan tubuh dengan baik, tetapi bisakah kamu melarikan diri? Eric Kin tertawa mengejek, mengulurkan tangan meraihnya. Dia sejak awal telah mengetahui bahwa jiwa tersisa tidak akan duduk dan menunggu kematian, pasti akan melarikan diri, jadi telah melakukan persiapan sejak lama. Busur listrik yang berderak membentuk sebuah jaring kedap udara di sekelilingnya. Jiwa tersisa itu menghantam di atas jaringan listrik. Dalam sekejap seluruh tubuh gemetar karena dikejutkan oleh lampu listrik, terus menjerit sengsara. Eric Kin mengangkat tangannya, lampu listrik ini dikumpulkan, berubah menjadi sebuah penjara halilintar dan guruh seukuran sebuah telapak tangan. Jiwa tersisa itu diperas menjadi bola, terkunci di dalam dan gemetar. Jiwa tersisa itu sudah berakhir. Semua orang di samping melihat jiwa tersisa benar-benar terbakar hingga tidak ada tubuhnya. Jiwanya sendiri ditangkap oleh Eric Kin lagi. Semuanya merasa lega, kemudian memandang Eric Kin dengan sebuah wajah yang penuh terkejut. Sebelumnya Eric Kin melawan jiwa tersisa ini, semua orang yang menonton sangat mendebarkan hati. Cahaya keemasan langit itu meninggalkan kesan yang tidak terlupakan pada mereka. Namun ketika jiwa tersisa menyerap nafas jiwa dan kondisi pulih kembali, mereka ada sesaat jatuh ke dalam keputusasaan, berpikir bahwa Eric Kin sudah mau kalah. Akibat kekalahan Eric Kin adalah mereka juga akan segera mati. Tetapi tidak kepikiran, Eric Kin sejak awal telah menghitung semuanya dengan baik. Ketika pada akhirnya mengalahkan jiwa tersisa, benar-benar sangat lega, juga tidak memberikan kesempatan apapun kepada jiwa tersisa. Deani Liu juga berhenti di udara, ada sedikit mengeluh melototi Eric Kin sekilas. Orang ini benar-benar mengambil resiko, membuat diri sendiri khawatir sesaat. Tuan Kin, jelas lugas membunuh jiwa tersisa ini saja. Semua orang terbang kemari, melihat jiwa tersisa yang dipenjara oleh Eric Kin dengan cahaya guntur. Tuan Chen mengertakkan gigi dan berkata, orang ini baru saja hampir menelan dirinya sendiri, benar-benar sangat membencikan. Jangan bunuh aku masih berguna, aku bisa membantu kalian kabur dari sini.
Jiwa tersisa menyusut menjadi bola, berteriak dengan wajah yang panik. "Oh, bagaimana kamu membantu kami kabur keluar? Coba bicarakan," kata Erikin. "Meskipun dunia ini adalah disegel, hanya ada Master Iblis yang bisa mengontrol. Tetapi asalkan kamu mengirim aku kembali, aku bisa mendekati dia secara diam-diam, kemudian mengambil kesempatan saat dia tidak siap, bawa dia pergi, sehingga aku bisa melepaskan kalian keluar." Jiwa tersisa berkata dengan memutar matanya. Bersambung.